Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali wargi-wargi di kanal YouTube Jurnal Aba. Semoga wargi-wargi selalu sehat, rezekinya berlimpah dan semua urusannya lancar. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengulas secara singkat perihal salah seorang wali kota Bandung. Sejak tahun 1917 hingga 2025 ini, Kota Bandung sudah dipimpin sebanyak 23 wali kota definitif. Pada masa kolonial Belanda, Kota Bandung dipimpin 5 wali kota berkebangsaan Belanda. Selanjutnya, sejak masa penjajahan Jepang hingga sekarang, semua wali kotanya orang Bandung. Ya piraku atuh ya. Sudah merdeka, wali kotanya masih orang Belanda. Para wali kota Bandung sejak dulu menjalankan pemerintahannya dari Balai Kota Bandung, yang semula merupakan gudang kopi milik pengusaha Andries de Wilde yang dibangun pada 1819. Gudang tersebut diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1923. Lokasi balai kota ini terletak di Jalan Wastu Kancana yang kita kenal sekarang ya. Akan tetapi ternyata ada salah seorang wali kota yang tidak sempat memimpin Bandung dari gedung tersebut. Namanya Insinyur Ukar Bratakusuma. Dia menjalankan roda pemerintahannya di wilayah pengungsian di Garut. Dalam buku biografi Ukar Bratakusuma yang ditulis Aat Suwangsa dan Zainal Abidin diungkapkan pada tahun 1947 Menteri Dalam Negeri Muhammad Rum mengangkat Ukar sebagai wali kota Bandung sejak tanggal 21 Februari 1947. Dia menggantikan wali kota sebelumnya Samsu Rizal. Dalam surat itu tertulis, kepada Insinyur H. Ukar Bratakusuma, wali kota Bandung di Garut. Keberadaan Ukar di Garut berkaitan dengan posisinya sebagai pembantu Gubernur Jawa Barat bagian kemakmuran. Sejak peristiwa Bandung Lautan Api pada Maret 1946, kantor gubernur dipindahkan dari Hotel Braga Bandung ke Garut. Saat itu Jabar dipimpin Gubernur Murjani. Karena keluarga Ukar mengungsi ke Pangalengan, yang sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Bandung ya, di sebelah selatan, maka dalam menjalankan tugasnya, dia pun mondar-mandir dari Pangalengan, berjalan kaki ke Banjaran, lalu menumpang truk menuju Garut. Itu pun kalau kendaraannya memang ada ya. Kalau tidak ya jalan kaki terus. Ketika dia diangkat jadi wali kota Bandung, sebenarnya Ukar juga sedang menjabat sebagai Inspektur Perindustrian Jawa Barat di bawah Kementerian Kemakmuran. Koordinasi antar kementerian waktu itu belum berjalan baik. Meski dari Kementerian Kemakmuran belum diberhentikan, akan tetapi secara resmi Kementerian Dalam Negeri memberhentikan Ukar sebagai Inspektur Perindustrian Jawa Barat. Salah satu yang dilakukan Ukar adalah berupaya untuk memperbaiki keadaan warga kota Bandung yang mengungsi akibat peristiwa Bandung Lautan Api. Para pengungsi ini tersebar di Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Mereka menumpang hidup ya atau menumpang tidur di emperan toko, di emperan bangunan atau juga di tanah kosong. Selain itu, ratusan keluarga menjadi gelandangan di sepanjang jalur Ciparai-Cicalengka. Sebagai wali kota, dia bertanggung jawab untuk membantu untuk mengurus kondisi warganya. Sebagai wali kota Bandung yang berkedudukan di Garut, Ukar menginap di rumah bibinya. Kebetulan paman Ukar pejabat kehutanan dan rumahnya cukup besar di Jalan Ciledug. Dalam menjalankan tugas sebagai wali kota Bandung dan pembantu Gubernur Jabar, Ukar pun sering mengalami peristiwa yang mengancam jiwanya seperti pengeboman dari pesawat udara Belanda. Karena merangkap sebagai pembantu gubernur, Ukar juga ikut berpindah-pindah tempat ketika kantor gubernur pindah lokasi.
Karena Garut diserang Belanda, kantor gubernur pun pindah ke Tasikmalaya. Beberapa waktu kemudian, Gubernur Jawa Barat dijabat oleh Sewaka. Ukar seringkali masuk keluar hutan, menyelinap ke gunung-gunung, berjalan jauh untuk koordinasi dengan para pejabat dan kaum pergerakan. Salah satu tempat rapat pergerakan antar kekuatan adalah lereng Gunung Talaga Bodas di sisi sebelah barat. Ukar juga sering berkantor sebagai wali kota Bandung di Cigorowong yang berada di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Dalam catatan masa bakti Ukar sebagai wali kota Bandung, tertulis 1 Maret 1947 sampai 1 Desember 1949. Namun pada periode itu, pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang dipimpin Syafruddin Prawira Negara mengangkatnya sebagai Gubernur Jabar per tanggal 19 Desember 1948. Setelah tidak jadi gubernur, tugas lain menanti. Ukar dipercaya menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, kemudian juga Rektor ITB, serta Ketua Bappenas, dan lain-lain. Demikianlah sekelumit kisah tentang salah seorang wali kota Bandung di masa Perang Kemerdekaan. Semoga menjadi pelajaran dan bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada tayangan yang lain. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.